Life Skill Class Homeschooling Bintang. Halo, semua siap? Life Skill Class, yuk kita mulai. Cooking, memasak makanan lezat, kerajinan, karya hebat, olahraga badan sehat, semangat kita makin kuat. Inspiring class penuh cerita, eksperimen, wow, seru kita. Bakti sosial, berbagi kasih, peduli sesama, hati pun bersih. Life Skill Class, Life Skill Class, hore hore hore. Life Skill Class, yes kita bisa. Life Skill Class, seru semua, cerdas, kreatif, luar biasa. Halo adik-adik, gimana nih kabar adik-adik semuanya? Masih tetap semangat kan? Ketemu lagi dalam kegiatan Life Skill Class bersama dengan Kak Firda dan Kak Devina. Nah, hari ini tema kegiatan LSC kita adalah kerajinan nih, yang mana kita akan membuat DIY case HP kain perca. Wah, sesuai dengan judulnya ya, kita memanfaatkan kain perca nih. Ada yang tahu kain perca itu apa? Ada yang tahu nggak? Kain perca adalah kain bekas ya adik-adik ya, atau kain-kain yang tidak gunakan, yang mana itu masih bisa untuk kita manfaatkan. Nah, hari ini kita akan mengkolaborasikan ya adik-adik ya, sisa-sisa kain yang tidak digunakan beserta dengan soft case yang berwarna putih bening ya Kak Devina. Betul. Ya, untuk bisa kita buat kembali produk yang bisa kita gunakan kembali nih. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita ke alat bahan dan proses pembuatannya. Nah adik-adik, bahan utama yang kita butuhkan sudah jelas yaitu kain perca. Nah di sini Kak Firda dan juga Kak Devina sudah sediakan berbagai macam kain perca. Untuk adik-adik yang online sudah Kak Firda bagikan di dalam toolkit ya. Nah misalnya di rumah adik-adik ada nih mungkin baju yang nggak kepake atau kain-kain apapun itu yang sudah tidak terpakai, boleh banget digunakan untuk kerajinan kain perca nantinya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah potongan-potongan kain dengan berbagai motif dan juga warna. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah case HP. Nah, di sini adik-adik nanti bisa menyesuaikan dengan HP kalian masing-masing ya. Kalau bisa pilih casing yang clear ya, yang soft case yang seperti ini. Nah, biar tidak kaku dan biar lebih mudah ketika kita membuat kerajinan. Kemudian kita juga ada gunting. Nah, kita gunakan lem uhu untuk menempelkan kain percanya di atas casing HP bagian belakang ini ya. Nah, Kak Devina dan Kak Firda sarankan adik-adik menggunakan lem uhu dikarenakan lem ini sangat lengket ya. Kalau adik-adik menggunakan lem kertas yang berwarna putih, itu takutnya tidak akan menempel. Kemudian di sini ada benang sulam. Wah, kok pakai benang sulam ya, Kak? Nah, benang sulam ini kita gunakan nanti untuk menjahit kain percanya. Jadi kalau adik-adik ingin ada motif-motif tertentu dari kain perca ingin disatukan, nah kita jahit menggunakan benang sulam. Tapi kalau adik-adik nggak punya, bisa adik-adik gunakan benang jahit yang biasa ya. Oke, jadi sebagai tambahan informasi ini opsional aja ya adik-adik ya. Barangkali mau nanti motif-motifnya tuh jahit-jahit gitu ya, jadi bisa menggunakan ini. Nah, Kak Fira sudah mengirimkan ini juga adik-adik, tetapi ini sebagai pilihan aja karena Kak Fira mengirimkannya untuk kreasi kerajinan menyulam ya adik-adik ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan adik-adik pengen nih mencoba untuk mengkolaborasikan kain perca dengan dengan benang sulam, boleh banget. Nanti akan kita lihatkan hasilnya sebagai contoh. Lanjut Kak Devina. Oke, kemudian tidak lupa dengan jarumnya untuk menjahit. Dan yang terakhir, nah di sini kita ada manik-manik. Nah, ini kita bisa tempel untuk menghiasi kain percanya nanti. Jadi adik-adik bebas menggunakan manik-manik apapun ya sesuai dengan selera. Tapi Kak Devina sarankan yang bentuknya pipih ya, yang datar seperti ini. Nah, biar lebih
gampang untuk ditempelkan di kain perca. Oke, barangkali adik-adik punya renda-renda ya Kak Devina Boleh ya, banget, pita-pita, Kak, ya. boleh sekali untuk adik-adik tambahkan sebagai pelengkap. Begitu ya adik-adik. Oke, kalau gitu untuk alat dan bahannya sederhana. Nah, adik-adik bisa segera mencari ya adik-adik ya, dengan memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar adik-adik. Kalau gitu langsung aja kita ke proses pembuatannya. Nah, oke adik-adik, kita masuk ke langkah yang pertama. Di sini langkah yang pertama adalah kita akan membuat pola dasar nah untuk case phone-nya begitu. Jadi, bisa dilihat ya di video adik-adik ini Kak Firda mulai menggambar di atas kain yang akan menjadi dasar dari phone case-nya ini. Nah, kita gambar di tepinya ya, kita garisin menggunakan pensil saja biar nanti kalau misal ada salahnya itu bisa dihapus sedikit-sedikit. Adik-adik bebas ya menggunakan kain warna apapun, tapi Kak Firda dan Kak Devina rekomendasikan untuk menggunakan kain yang polos ya Kak Devina ya. Betul. Tinggal nanti bisa kita timpa yang bermotif maupun yang bermacam-macam manik-manik. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, nanti bisa kita gunting begitu. Oke, kita gunting dulu sesuai dengan polanya. Diusahakan adik-adik ketika menggunting yang rapi ya. Jadi kalau misal ada benang yang keluar-keluar gitu ya, nah itu bisa dirapikan agar nanti terlihat cantik ketika ditempel. Oke adik-adik, nah sudah kita gunting, polanya kurang lebih seperti ini. Nah tapi nanti kita tidak akan menggunakan satu full pola ini ya Kak. Bener. Nanti kita akan melubangi nah di bagian ini kamera. Oke adik-adik, kita ke langkah yang kedua ya. Karena tadi Kak Firda dan Kak Devina sudah menginformasikan bahwa kita cuman menempel di permukaannya aja. Jadi untuk bagian kamera ini akan Kak Firda potong ya. Jadi setelah kita gunting sesuai dengan pola case phone-nya, nah kita samakan lagi ya adik-adik ya dengan case phone-nya supaya nggak salah. Kemudian kita tandai bagian yang kita gunting. Nah ini tergantung dari jenis HP-nya ya adik-adik ya. Tapi ini bebas atau opsional ya bagi adik-adik yang mungkin pengen supaya apa? Dilubangi aja gitu ya, boleh banget ya. Ini hanya untuk memudahkan. Jadi seperti ini, tinggal kita gunting lagi untuk bagian kameranya. Oke, jadi seperti ini adik-adik. Nah, ini sudah pas ya. Oke adik-adik, langkah selanjutnya adik-adik pilih motif yang ingin digunakan ya. Jadi di sini Kak Firda dan Kak Devina sudah menemukan motif yang akan digunakan, yaitu kain bermotif seperti ini. Jadi ini ingin Kak Firda ambil ini ya, seperti yang renda ini ya. Jadi kita gunting dulu, nanti akan kita atur dan kita ukur.
Baik, jadi nanti ini nanti akan kita tempelkan seperti ini ya Kak Devina ya, Betul. sampai bawah ya. Berarti kita gunting dulu. Nah, kita ambil bagian yang rapi ya adik-adik ya. Kurang lebih panjangnya sampai segini. Baik, berarti kita gunakan lem uhu. Nah, adik-adik jika menempelkan usahakan satu persatu aja ya, tidak perlu terburu-buru. Ya, jadi usahakan rapi, usahakan sesuai begitu ya. Jadi usahakan nanti mix and match. Oke, nah ini bisa kita rapikan, kemudian kita tambahkan untuk motif-motif di permukaan yang lain. Oke adik-adik, kita ke langkah selanjutnya ya. Sebenarnya langkah ini tinggal tempel-menempel aja ya adik-adik ya. Jadi silakan adik-adik memilih motif-motif, pola-pola yang adik-adik inginkan. Nah di sini Kak Devina menggunakan polkadot putih kuning ya adik-adik ya. Nah, jadi ini masih apa namanya? Masih satu tone warna begitu. Jadi masih mix and match begitu ya. Jadi nanti akan kita gunakan untuk sebagian ya di bagian bawah. Barangkali bisa menjadi referensi adik-adik ya dengan pola-pola yang berbeda-beda nih dalam satu case phone. Baik, setelah itu tinggal kita rapikan ya adik-adik ya. Jadi mengikuti pola kain yang sudah kita bentuk tadi.
Oke adik-adik, jadi ini sudah hampir jadi ya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita sudah menempelkan beberapa kain perca yang bermotif, kemudian ada yang polos dan juga mengkreasikan ya kain-kain polos menjadi motif kotak-kotak seperti ini. Nah, setelah ini kita akan tempelkan manik-manik ya adik-adik ya. Jadi sesuai selera, kalian mau yang rame, yang meriah, atau mungkin mau memainkan perpaduan warna, boleh ya. Yang penting nanti adik-adik merasa hasilnya maksimal, kreatif ya adik-adik ya. Jadi bisa adik-adik gunakan sendiri. Oke adik-adik, ini sudah kita tempelkan untuk manik-maniknya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, Kak Fira sudah menyiapkan benang dan juga jarum. Jadi ini juga opsional juga, hanya sebagai referensi ya untuk adik-adik yang barangkali mau menjahit pinggirannya supaya lebih kelihatan lucu. Begitu ya. Nah, untuk teknik menjahitnya suka-suka ya adik-adik ya. Jadi bebas sesuai keinginan dan kreativitas adik-adik. Oke adik-adik, jadi ini dia hasilnya. Nah, adik-adik bisa memperhatikan detail jahitannya ya. Nah, jadi jahitannya ini Kak Fira berikan untuk di seluruh sisi permukaan ujung-ujungnya ya. Nah, ini opsional aja ya adik-adik ya. Tinggal kita menuju ke langkah yang terakhir, yaitu kita akan menempelkan ya di soft case-nya. Nah, nanti silakan adik-adik rapikan terlebih dahulu. Kalau sudah dirasa rapi ya, adik-adik bisa membersihkan soft case yang akan digunakan, pastikan bersih ya. Kemudian ditempelkan sedikit demi sedikit saja ya adik-adik ya, karena ini besar. Nah, takutnya nanti tidak bisa diatur ketika sudah menempel. Nah, tinggal kita tempelkan perlahan-lahan ya di permukaan, jadi menempelkannya beberapa bagian terlebih dahulu, karena kalau semuanya takutnya nanti kering ya sebelum ditempelkan.
Oke, ini tinggal kita rapikan sambil dicek barangkali ada beberapa bagian yang masih kurang lemnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada sisa kain ya, atau misalkan dia tidak pas, nah adik-adik bisa mengelem ya, kemudian dilipat aja ke bagian soft case yang ada. Nah, jadi nggak perlu digunting ya adik-adik ya. Nah, jadi bisa diperhalus dengan seperti ini. Nah, kita tempelkan sampai semua permukaannya tertutup kain percanya. Ini dia hasilnya adik-adik. Kita coba ya menggunakan HP ya. Nah adik-adik, case HP kain perca sudah jadi. Ini dia hasilnya. Wah, lucu banget ya Kak. Bener. Berbagai macam warna dan juga motif. Meriah sekali ya adik-adik ya. Nah, ini juga langsung kita pasangkan ya Kak ke HP. Nah, jadi sudah pas. Terus juga kanan kiri, samping-samping pinggirnya. Nah, ini sudah pas semua, tidak ada yang terlalu lebar Oke, gitu. jadi ini sesuai dengan ukurannya. Tadi kita sudah ukur dengan hati-hati ya Kak Devina Ya. ya. Oke adik-adik, jadi ini hasil dari kerajinan case HP kain perca kita hari ini. Semoga nanti bisa ditiru adik-adik di rumah ya. Nah, untuk tugasnya sama seperti biasanya. Jadi untuk adik-adik online silakan mengirimkan 3 buah foto dokumentasi yang meliputi 2 buah foto dokumentasi ketika adik-adik membuat atau melakukan proses pembuatan case HP kain perca ini. Kemudian jangan lupa 1 buah foto dokumentasi terakhir adalah hasil akhir adik-adik, hasil akhir kerajinan adik-adik beserta dengan foto diri seperti ini. Begitu ya. Jangan lupa dikirimkan ke Kak Firda. Kak Firda tunggu sampai hari Kamis minggu depan. Semoga bermanfaat ya adik-adik ya. Selamat mencoba di rumah. Kapan lagi nih kita membuat barang sendiri, kreasi sendiri, kemudian bisa kita gunakan sendiri ya Kak Devina ya. Betul. Gitu banget. Daripada beli mending hasil kreasi sendiri bisa dimanfaatkan. Oke adik-adik, sekian kegiatan LSC kita hari ini. Kak Firda dan Kak Devina pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kegiatan LSC minggu depan. Dadah!